Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Oke, anak-anak kami sudah ibadah belum ya? Nah, jangan lupa isi absennya, absen bulan September. Hari ini kita adalah hari pertama di bulan September. Jangan lupa klik formulirnya ya. Kemudian sebelum belajar, jangan lupa ibadah dulu. Nah, hari ini kita masuk pelajaran agama ya. Selamat datang di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Selamat datang anak-anak ya. Oke, materi kita hari ini kita sudah masuk ke bab 5. Allah menciptakan keberagaman flora. Apa itu? Keberagaman flora di Indonesia. Yang pertama adalah bagian A. Pelajaran kita hari ini adalah keberagaman flora di Indonesia. Ini ayat-ayat pendukungnya ya. Coba lihat nih bacaan Alkitabnya anak-anak semua. Ini nanti di catatan pun ada ya. Sudah ada kemarin di catatan yang pertama. Hari ini lanjutkan nanti catatan bagian kedua ya, B ya, dikit lagi, dan dengarkan penjelasan ini. Ini ayat-ayat Alkitabnya ya. Oke anak-anak, kita lanjut. Kita masuk di pelajarannya, penjelasannya dimulai dari Kejadian 1 ayat 11 yang berbunyi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya ada tumbuhan di bumi. Jadi Tuhan berfirman ya dalam Kejadian 1 ayat 11 sudah berfirman seperti tadi ya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Jadi jangan bertanya kenapa ada tumbuhan di bumi, karena sudah Tuhan ciptakan melalui firman-Nya ya. Ingat ya, hari penciptaan waktu itu semua yang Tuhan ciptakan di bumi ini lewat perkataannya. Jadilah semut, jadi. Tapi berbeda dengan kita, manusia diciptakan spesial, dibentuk dari tanah ya. Jadi semua yang ada di bumi ini terjadi oleh karena Tuhan ciptakan. Nah, apa itu flora? Flora itu merupakan berbagai jenis tumbuhan yang diciptakan Tuhan untuk kita. Jadi kalau dibilang flora dan fauna, sering dengar ya, flora itu berarti jenis tumbuhan, semua jenis tumbuhan, rumput pun termasuk flora ya. Jadi semua nih pohon, semua jenis tumbuhan itu adalah flora. Oke. Kita lanjut. Beberapa contoh tumbuhan buah yaitu ada tumbuhan buah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Karena kita tadi belajar tentang flora, flora itu adalah tumbuhan, maka ada jenis tumbuhan buah manggis, durian, rambutan, salak, dan duku. Kemudian ada contoh tumbuhan bunga khas Indonesia yaitu tumbuhan bunga bungur, bunga api Papua ya. Itu jenis-jenis tumbuhannya, ada yang berupa buah, ada yang berupa bunga, ada yang berupa rumput ya. Oke, kita lanjut. Ini dia hasil ciptaan Tuhan semuanya. Kita ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur, karena kita belajar dari sini tentang flora ini ya. Jadi Tuhan mengibaratkan itu perumpamaan seorang penabur. Ingat ya ceritanya ya. Kalau nggak ingat bisa nanti diputar ulang ya. Dia menabur di tempat yang baik, yang tidak baik, dan yang baik, yang akhirnya menghasilkan seperti ini ya kan. Oke, ada tumbuhan berbunga atau berbuah yang hanya ada di wilayah tertentu di Indonesia. Apa itu misalnya? Ada bunga anggrek harinah yang tumbuh hanya di Samosir. Ya, itu di Sumatera Utara. Dia hanya tumbuh di Sumatera Utara saja, tidak ada di Batam ini. Apalagi di Batam ini ya. Jadi makanya ini nanti termasuk tumbuh-tumbuhan spesial dari suatu wilayah, suatu daerah.
Kemudian ada tanaman buah matoa. Pernah dengar matoa? Nah, ini hanya ada di Papua dan Maluku, ya. Kemudian ada buah menteng, namanya buah menteng. Banyak ditemukan di daerah Bogor dan sekitarnya. Kemudian kalau di Jawa Tengah dia disebut dengan buah mundung. Buah menteng ini kalau di Jawa Tengah disebut dengan buah mundung. Itu contoh tumbuhan berbunga yang hanya di suatu wilayah saja, spesial dia ya. Kemudian ini ya, sayangnya sejumlah tumbuhan buah dan bunga di Indonesia dinyatakan langka dan terancam punah ya. Langka dan terancam punah. Langka itu artinya sudah jarang ditemukan karena jenisnya sudah semakin sedikit. Sedangkan punah artinya sudah habis, benar-benar sudah tidak ada lagi. Itu artinya punah. Apa contohnya nih? Misalnya tanaman bunga Padma raksasa. Ini contohnya ya. Jadi ini udah jarang kita temui ini. Sudah bisa dibilang langka, bahkan sudah punah, hampir punah ya. Kemudian ada kantong semar. Ini dia kantong semar ya. Ini pun udah jarang ditemukan. Anak-anak pernah lihat enggak ini? Ya? Itu namanya langka atau bahkan sudah punah. Langka tadi artinya jarang dijumpai atau sudah sedikit jenisnya, sedangkan punah sudah tidak ada. Kalau ini masih ada, dia masih langka, tapi langka lah ya, masih ada karena tapi susah ditemukan itu ya. Kemudian ada contoh pohon ulin. Yang mana itu pohon ulin ini? Ada katanya di Papua, dia batangnya seperti besi. Jadi ini udah jarang ditemukan, udah langka ya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Ini termasuk jenis tumbuhan ya, tumbuhan yaitu di flora tadi. Sekarang materi kita adalah tentang flora, jadi yang kita pelajari adalah tentang tumbuhan. Flora itu adalah tumbuhan. Yang termasuk tumbuhan itu ada pohon, bunga, buah, ya itu semua tumbuhan. Oke, kita lanjut. Ada manfaat flora. Ini udah bagian B ini ya, B salah ini, salah. Sorry ya. Ini termasuk ini sudah masuk di bagian B, makanya Miss bilang tadi nanti ini yang bagian B kamu catat ya. Catat di buku tulismu setelah selesai menonton penjelasan di sini ya. Apa manfaatnya? Berdasarkan ayat-ayat Alkitab pendukung tadi ini, ada di Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kemudian, jadi semuanya ini terjadi sudah atas firman Tuhan ya, atas kehendak Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Jadi nggak ada terjadi secara secara tiba-tiba atau kemungkinan ya. Itu semua sudah Tuhan firmankan. Nah, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk manusia, tapi siapa saja. Coba kita lihat dari Kejadian 1 ayat 30 berbunyi, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Nah, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Berarti dengan demikian bukan untuk manusia aja tadi ya, untuk burung-burung juga, untuk segala jenis hewan, segala jenis binatangnya. Jadi bukan untuk manusia aja Tuhan ciptakan itu tumbuh-tumbuhan, untuk semua ciptaannya yang ada di bumi ini yang membutuhkannya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin ada latihan ya di catatannya ya, itu jangan lupa dicatat itu ya, dikerjakan. Ingat nanti catatan pasti mesti cek, jadi jangan main-main. Dan kamu yang harus menulis, jangan orang tuamu ya, ingat itu ya anak-anaknya. Nah, dalam Mazmur 104 ayat 16-17 dan Lukas 13 ayat 19 menyatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Ini dia tadi untuk burung-burung, untuk jadi pohon-pohon itu diciptakan Tuhan untuk burung juga, tumbuhan untuk burung, dengan salah satunya yaitu membuat sarangnya. Kemudian dari Yunus 4 ayat 6 sampai 8
Yunus bersukacita saat Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak melampaui kepalanya. Kenapa dia senang? Karena pada saat panas hari, terik matahari, ya kan? Saat terik matahari, kepala si Yunus ini jadi tidak kepanasan lagi karena sudah dilindungi oleh pohon jarak ini. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini tadi, maka kita simpulkan bahwa manfaat flora atau tumbuhan bagi makhluk hidup, ya bukan hanya manusia aja tadi, tapi juga untuk seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Karena kita di bumi ini saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dengan tumbuhan, makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, oke. Apa itu? Yang pertama sebagai sumber makanan, itu seperti buah-buahan tadi, padi, jagung, itu semua adalah bersumber, jadi kita dapat manfaatkan menjadi sumber makanan. Kemudian tumbuhan itu merupakan penghasil oksigen bagi manusia dan tumbuhan. Coba kan pernah dengar kalau paru-paru, istilah paru-paru dunia, hutan itu merupakan paru-paru dunia. Jadi kalau misalnya hutan sudah tidak ada, terjadi pemanasan global seperti sekarang ya, sudah banyak perubahan fungsi, alih fungsi dari hutan menjadi perumahan, jalan, jadi sudah semakin panas, ya kan? Jadi penghasil oksigen. Selain itu juga anak-anak pasti tahu ya, tumbuhan itu atau pohon itu juga bisa menahan air, menyimpan air. Jadi musim kemarau pun bisa air tetap mengalir karena disimpan di batang pohon. Tapi coba lihat sekarang ya kan. Nah, itu pentingnya tumbuhan itu. Makanya kita harus jaga ya, apalagi anak-anak sekalian. Untuk apa itu dijaga? Supaya jangan sampai punah seperti tadi ya. Jangan sampai langka. Kita harus jaga. Seperti latihan itu. Apakah apa itu namanya kemarin? Pohon-pohon itu bisa punah? Bisa kalau kita tidak jaga, kita tidak lestarikan. Bagaimana caranya supaya itu tidak punah? Kita harus jaga, lestarikan, jangan dirusak ya. Anak-anak keseringan merusak, udah lihat bunga dipetikin, dibuangin bunganya, dibuangin daunnya ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk apa itu? Supaya kita tetap bisa menikmatinya, dan juga itu penting untuk generasi kita yang akan datang. Jadi tetap jaga. Kemudian apalagi manfaatnya? Yang ketiga yaitu sumber penghasilan bagi manusia. Apa contohnya sumber penghasilan bagi manusia? Seperti petani ya. Petani menanam padi, menanam jagung, dijual jadi duit. Itu dia artinya. Kemudian peneduh dari terik sinar matahari. Dan banyak lagi yang lain-lain. Anak-anak bisa sebutkan ya. Jadi ini dia manfaat flora tadi, manfaat tumbuh-tumbuhan tadi. Dan semuanya itu sudah tercantum di ayat-ayat Alkitab yang sudah Tuhan firmankan. Nah, sampai sini paham anak-anak? Iya, semoga anak-anak bisa semua ya. Ingat, jangan lupa jagalah tumbuh-tumbuhan kita, jangan merusak demi kepentingan kita ya. Oke. Kemudian iya, sekian pelajaran kita anak-anak. Sekian ya pelajaran kita. Coba lihat ini tumbuhan ini, pohon, ada burung. Jadi saling memanfaatkan, saling membutuhkan. Ya, mari kita jaga sama-sama lingkungan kita, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita supaya tidak sampai punah. Sekian pelajaran kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Shalom.